Jadi setahu saya ya, saya tuh uh, pengen tahu kepada Romo nih kalau misalkan dalam tentu ya Rio, suaranya agak mendem Bang Rio, kurang nyaring. jelas jelas nggak Mendem, masih mendem. Masih kecil. bisa ya ini udah besar nih. Bang Rio pakai headset ya? Enggak Oh, tapi kayak kayak Atau lagi terganggu di gitu luar kah? suaranya. enggak Lagi di mana? lagi di kamar-kamar. Tapi Kipas kayak angin kah? kayak kena angin gitu loh, kayak kena angin gitu. Bentar. Om Rio masuk angin tidak? Enggak apa ya. Oh, Pater Marcel, Hamkai. Oke. Om Rio, silakan. Uh, Gini Patar, jadi Nah, gimana bagus, kalau bagus. dalam kondisi tertentu ya kita orang awam kalau misalkan apakah misalkan kita dalam kondisi tertentu mungkin kita ke suatu pulau ya terus kita membawa ajaran kita seperti ajaran Katolik dan kebetulan orang-orang setempat itu mau mengikuti kita masalahnya ini di tabisan apakah tabisan kita karena kita kan bukan seorang imam kita orang awam bagaimana kalau kita mentabiskan mereka tanpa kita punya tabisan gitu. Kayak kita membaptis mereka adalah kalau kita tidak punya tabisan gitu. Membaptis. Engkau bilang mentabiskan ini saya jadi bingung juga. Membaptis. Ya, apakah sah tidak dong? Boleh penjelasannya? Marcel, engkau jawab kah? Hamkai, Pater. Bagaimana mereka bisa membaptis dalam pengertian ini? Pater. Di pulau yang tidak ada paroki ya, maksudmu Rio ya? Ya, atau tidak ada imam gitu atau memang Nggak kita ada orang imam awam. aku. Nanti Pater Marcel secara pastoral. Marcel. Eh, Selamat malam. Rio pelayan resmi itu imam, tetapi dalam situasi darurat itu boleh siapapun bisa membaptis. Tapi dalam kondisi itu usahakanlah untuk kontak Romo di mana paroki terdekat. Kalau dalam situasi darurat, dalam bahaya kematian, itu siapapun bisa membaptis. Bahkan bukan Katolik pun bisa membaptis secara Katolik. Tapi itu dalam bahaya kematian atau dalam situasi darurat ya. Jadi tidak bisa didaruratkan semua sehingga di pulau terpencil lalu kemudian kita membaptis. Kecuali memang ada delegasi atau dari misalnya ada delegasi lah dari, tapi jarang itu terjadi. Biasanya katekis atau awam itu menyiapkan mereka sehingga yang membaptisnya Romo gitu. Kalau bisa usahakan untuk menghubungi paroki terdekat gitu. Rio, demikian saya jawab ya, singkat saja begitu. Oke, siap. Baik, terima kasih Pastor Marcel. Itu saja Pastor yang mau ditanyakan. Tuan rumah malah enggak. Tuan rumah ini malah diam. ada Pater kok, Pater Marcel nih yang jawab kah situasi Indonesia toh. Jadi seperti itu. Duta Kopi, Om Duta Kopi. Salve Romo, selamat malam. Malam. Kopi apa nih yang didutakan? Kopi hitam, pahit Romo. Oke, Arabica, harus omong dengan Pater Marcel karena kampungnya itu penghasil kopi di Ngada. Arabica atau Robusta ini? Romo,
ini Mo, saya mau tanya sedikit Mo. Ada yang saya tak ngerti ini. Boleh Mo? Oh ya, silakan, silakan. Karena itu engkau ada di sini karena untuk itu. Siap. Romo, satu bulan yang lalu kan ada pertemuan KBG kami. Jadi situ ada bahan modul, ada bacaan kitab suci yaitu dari Matius 2 ayat 13 sampai 15 dan 19 sampai 23 tentang keluarga kudus. Nah, ada yang saya tak faham di situ Mo, karena apa itu Raja saat itu kan yang waktu pulang dari Mesir itu kan menunggu ada perubahan pimpinan waktu itu. Nah itu maksudnya cerita itu hanya mimpi dari malaikat atau benar-benar terjadi gitu Romo? Berarti engkau harus pergi tanya Santo Yosef ini ya. Iya. Ya maksudnya engkau yang Itu kan ceritanya malaikat datang mimpi. dalam mimpi. Iya. Itu mimpi biasa atau mimpi nyata gitu Mo? Ingat ini, ingat. Ayat itu mengatakan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Begitu ya? Iya. Maka pulanglah Iya, betul. mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ini yang maksud engkau Iya. keluar kudus ada 3 raja nih. Maksud saya di situ Herodesnya Mo. Sementara pada saat Yesus menderita ada Herodesnya. Ya, satunya Herodes Antipas. Iya. Begitu. Ini juga, oke, ini Iya. juga harus, ya, Betul. ya. Jadi selama berapa tahun itu Herodes yang sama atau Herodes yang tidak sama? Maksudnya seperti itu atau bagaimana? Iya betul Mo. Itu yang saya maksud. Apakah sama atau Herodes lain gitu Mo? Oke, itu yang maksud. Oke, sekarang kita bongkar dulu pada saat Yesus. Engkau garis bawah kata Herodes di sini dengan waktu Yesus meninggal, oke? Waktu Yesus dihukum begitu ya? Maksudnya begitu? Iya betul Mo. Betul. Iya. Oke, sekarang ayo engkau bantu dulu Matius 2 ayat berarti saya 12 tadi yang Bapak minta ya. Ya, 13 Mo. Matius 2 Ya. 13 sampai 15. Dari 12 dulu. oke. Oke Romo. Setelah diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Ayat 13-nya, setelah orang-orang Majus itu berangkat, tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuhnya." Oke, sekarang kita ketika Yesus mati mau dibunuh, oke? Maaf kata itu. Ketika penghakiman Yesus, itu yang kau maksudkan juga. Apakah Herodes yang sama? Tapi kita bongkar dulu, oke? Kita bongkar Iya, dulu. Herodes mana ini? Oke, Herodes Antipas atau Herodes yang mana? Oke, ini dalam pengertian ini. Dalam Lukas 23 Nona ayat 6. Lukas 23 ayat 6. Dari ayat 6, oke? Oke. Ketika Pilatus mendengar itu, ia menanyakan, apakah orang itu seorang Galilea? Ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, dikirimnya dia menghadap Herodes, yang pada hari itu ada juga di Yerusalem.
Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang, sebab sudah lama ia ingin melihatnya, karena ia sering mendengar tentang dia dan berharap melihat Yesus mengadakan suatu tanda mujizat. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak memberi jawaban apapun. Oke, pertanyaan kita di sini ada dua Herodes. Di Lukas tadi yang kita baca waktu kematian Yesus itu juga Herodes. Pertanyaan kita sekarang, ini Herodes El Grande atau Herodes besar dan Raja Yudea atau Herodes yang mana? Secara sejarah Herodes meninggal dalam waktu Herodes yang kelahiran Yesus ini meninggal sekitar tahun keempat sebelum kedatangan Kristus. Berarti di sini ada kelihatan ada ketidak konsisten sejarah. Engkau bisa mengerti dulu Duta Kopi di situ. Lalu kenapa dipasang di situ ketika Yesus lahir ada Herodes? Ini pertanyaan besar untuk kita semua dulu. Karena dari Herodes Antipas atau Herodes El Gran Herodes atau Herodes besar, dia memerintah dari tahun 37 sebelum Kristus dan meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Kristus. Pertanyaan kita di sini, menurut siapa? Menurut Matius yang memerintah untuk pembunuhan bayi-bayi juga, itu namanya Herodes. Tapi di sini Herodes siapa? Ini penting sekali, saudara-saudariku yang terkasih, kita mulai memahami, kitab suci itu bukan kitab ilmiah, melainkan kitab iman. Jadi, Herodes yang sama yang waktu kelahiran Yesus, atau Herodes secara catatan sejarah, dia meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Yesus, yang memerintahkan tahun 37 sampai dengan kematiannya tahun keempat sebelum kedatangan Yesus. Ini menjadi pertanyaan besar untuk kita semua. Kalau itu masih ditanggapi dalam konteks runtutan historis, maka di sini runtuhlah semua. Kalau begitu Herodes siapa dalam pengertian ini yang memerintahkan pemusnahan bayi-bayi ketika tidak ditemukan Yesus itu? Karena Yesus sudah ke mana? Ke Mesir dalam pengertian ini. Pertanyaan di sini, menurut Pak Duta Kopi, pertanyaan di sini, kita mau percaya kitab suci yang mana ini dalam pengertian ini? Halo. Kalau saya percaya semua, Armo. Oke. Dan itu dikatakan di situ setelah kematian Herodes, nanti kalau kita lanjutkan sampai di bawah kepulangan mereka dari Mesir, ayo engkau terus ke bawah. Berarti Herodes yang katakan, Herodes yang sama waktu Yesus lahir, yang bertemu dengan orang-orang Majus dari timur. Herodes yang sama yang memerintahkan untuk pemusnahan bayi-bayi, dan Herodes yang sama ketika dia mati kembali lagi ayat 15-nya Matius 2:15, dia kembali lagi ke Yerusalem, ke Nazaret. Sekarang kenapa di kitab suci omong tentang Herodes juga waktu Yesus dibawa di hadapan Herodes untuk diadili? Kita masih di dalam tahap pertama, Duta Kopi, kita masih dalam tahap pertama membedah Herodes yang mana nih? Oke? Karena secara sejarah Herodes El Gran Herodes Antipas itu sudah meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Kristus, kelahiran Kristus. Menurut penanggalan kalender, oke. Ayo Matius 2 ayat 15. Oke. Tadi 12, sekarang 15. Jawab Yesus kepadanya. Matius 2 ayat 15. Ayat 15. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati.
Hal itu terjadi supaya digenapi apa yang difirmankan Tuhan melalui nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdaya oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunbun semua anak di Bethlehem dan seluruh wilayah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang ditanyakannya dengan teliti kepada orang-orang Majus itu. Dengan demikian digenapi firman yang disampaikan melalui Nabi Yeremia. Dengarkanlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Di sini kelihatan ada runtutan sejarah dan kelihatan sedikit ada dari runtutan sejarah, evidensi sejarah bahwa Herodes mati atau meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Yesus. Sedangkan di Injil kita temukan bahwa di masa kepemerintahan Herodes, Yesus lahir dalam pengertian ini. Oh, sekarang ada perbedaan waktu di sini, yaitu perbedaan antara kalkulasi historis tentang Herodes itu sendiri yang dia memerintah tahun 37 sebelum sampai dengan 4 tahun sebelum kedatangan Yesus. Tetapi data Injil mengatakan bahwa Yesus lahir saat pemerintahannya siapa? Ayu yang barusan kita baca. Herodes. Pemerintahan Herodes. Sekarang kita masih di dalam tahap kelahiran Yesus itu. Sekarang pertanyaan kita, kalau begitu, pertanyaan saya, Herodes yang mana ini? Dan pada saat mana Injil mengatakan Herodes punya yang ini, yang itu dan meninggal sebelum kedatangan Yesus? Kalau begitu, data Herodes ini diambil bagaimana supaya saat itu pemerintahan Herodes? Supaya kita analisa itu, maka kita harus bongkar Injil Lukas. Lukas yang sama juga menulis bahwa saat kematian Yesus hampir tiba, dia dihadapkan kepada Herodes. Kita mau pakai data historis atau data biblis? Kita mau katakan biblis itu adalah buku ilmiah atau buku iman. Nanti kita berhadapan dengan situasi seperti itu. Contoh seperti ini sebelum masuk ke terminologi ini, bahwa Om Duta Kopi di dalam pengertian ini, contoh kita kematiannya Yudas. Menurut Matius, Yudas itu bunuh diri. Tetapi menurut Lukas di dalam Kisah Para Rasul, Yudas itu bukan bunuh diri tapi mati di tanah yang dia beli dan terbelah perutnya. Jadi dua versi cara pemakaian uang untuk apa dan cara wafat seperti apa, maaf ya kata mati. Cara mati seperti apa? Pertanyaan saya kepada Duta Kopi, mana yang benar? Menurut saya itu dua-duanya benar, Mo. Oke, bagaimana? Caranya berbeda. Matius punya berbeda dengan Lukas punya berbeda. Secara ilmiahnya bagaimana? Iya. Kalau Matius kan cara matinya, cara bunuh diri. hilangnya lah. Iya, tapi kalau menurut Lukas situasi Menurut Lukas, atau dia jatuh dan keadaannya. perutnya pecah. Iya. Makanya saya bilang itu dua-duanya benar, Mo. Menurut saya gitu, Mo. Maksudnya begini, kalau kita pakai analisa, di situ seolah-olah ada kontradiksi, tetapi kitab suci mau katakan bahwa Yudas mati, selesai. Bisa mengerti? Duta Kopi, kau bisa mengerti tidak? Bisa, saya bisa tangkap. Kita pakai analisa ini dulu sebelum masuk ke Yesus. Oke. Contoh kecil.
Saul itu dibunuh atau bunuh? Duta Kopi. Om Duta, Ya Romo. sinyal ya. Ya Mo. Om Duta, Raja Saul itu dibunuh Iya, dengar, atau Mo, dibunuh dengar. atau bunuh diri? Tidak, bukan soal Itu dengarnya. kurang tahu Romo. Bunuh diri. Jawab Saya yang kau nggak tahu tahu, saja. Mo. Belum pernah. Tidak perlu Menurut kitab suci dua-duanya. Menurut satu Samuel 31 dia bunuh diri. Tapi menurut Samuel 1 dia dibunuh. Mau percaya yang mana, Duta Kopi? Yang terakhir Romo, yang terakhir. Mau katakan bahwa mau caranya seperti apa, yang penting mau dikatakan ya. Menurut dalam pengertian ini bukan soal cara matinya, melainkan dia mati selesai. Mau bunuh diri atau dibunuh itu urusan cara. Kita kembali kepada situasi tadi. Situasi tentang Herodes waktu kelahiran Yesus. Bagaimana kita kita kaitkan dengan Herodes menurut spekulasi historis, catatan sejarah. Kalau Herodes itu mati sebelum 4 tahun sebelum kelahiran Yesus, bagaimana Injil katakan bahwa itu Herodes, sedangkan itu masa vakum. Kalau begitu kita bongkar lagi apa yang dikatakan dalam kitab suci. Lukas menulisnya itu melalui sebuah penelitian. Lukas tidak tulis asal-asal. Nona engkau bantu 4 ayat 1 sampai 4 bagaimana Injil Lukas ditulis. Lukas berapa tadi, Pater? Lukas 1 ayat 1 sampai 4. Oke. Theophilus yang Sinyal mulia. saya yang parah ya, itu bagaimana? Iya, suara Romo putus-putus. Putus Romo suaranya. Iya, Agak putus-putus mau suaranya tadi, makanya Pak Duta Kopi agak susah dengarkan tadi. halo, ini sudah ya? Halo? Oke, sudah Pater. Oke. Theophilus yang mulia. Banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang diteruskan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama, dari asal mulanya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu sungguh dapat dipercaya. Oke. Kalau begitu, analisa di sini dalam pengertian Herodes pada saat kelahiran Yesus itu namanya Herodes I atau Herodes besar. Kalau dalam Spanyol Herodes I El Grande. Sedangkan ketika Yesus mati itu yang kita namakan Herodes Antipas. Jadi dua Herodes yang berbeda, Duta Kopi. Bisa mengerti Herodes lagi. Antipas lagi. Aduh, saya bahaya sekali. Perkara Herodes semua ini. Oke, Bisa jadi Romo, bisa bisa. Herodes Antipas Bisa mengerti, ini Romo. Herodes Antipas ini yang juga memerintahkan untuk memenggal kepalanya siapa?
Yohanes Pembaptis. Oke? Karena dia mengambil istri saudaranya. Bisa mengerti? Berarti ketika kita membaca itu, oh ternyata dua Herodes yang berbeda. Satunya Herodes satu El Grande, dalam bahasa Spanyol Herodes besar. Herodes satu besar di dalam kelahiran Yesus. Dan itu sudah sangat jelas, dia mati secara kronologi historis atau spekulasi historis. Herodes ini meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Yesus. Ini ada satu hal di situ juga. Oke. Kalau begitu, bagaimana Lukas, bagaimana Matius menulisnya bahwa Herodes inilah yang memerintahkan untuk pembunuhan anak-anak bayi itu di dalam Matius 2. Tetapi itu engkau tidak usah pertengkarkan, oke? Karena kitab suci bukan buku ilmiah, tapi buku iman. Yang mau dikatakan bahwa hal yang itu terjadi ketika terjadi pembantaian dan lain sebagainya, itu terjadi. Yang pertanyaanmu, apakah dua Herodes ini sama atau tidak? Begitu kan? Iya, betul Romo. Oke, betul sekali. Makanya tadi sudah jelaskan bahwa kalau pakai runtutan sejarah, Herodes yang di Matius 2, waktu kelahiran Yesus itu, yang bertemu dengan 3 raja, dan juga bertemu dengan yang suruh melakukan peniadaan bayi-bayi itu Herodes 1, El Grande. Tetapi menurut catatan sejarah di situ dia sudah meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Yesus, oke? Tapi digunakan Herodes ini untuk itu. Namanya untuk di awal penulisan Injil itu. Sedangkan Herodes waktu di dalam Lukas selanjutnya waktu Yesus dibawa ke pengadilan yang telah kita baca tadi, itu adalah Herodes Antipas. Berbeda dengan Herodes I, El Grande. Karena dia sudah meninggal. Tidak mungkin orang yang sama dia bangkit lagi untuk memerintahkan. Duta. Ya Romo, Bisa mengerti Duta? bisa. Dua bisa, Herodes Mo. yang Bisa, berbeda, Mo. bisa mengerti? Bisa. Herodes Ya, di, bisa mengerti. di Lukas 23 itu Herodes Antipas, oke? Ya, seperti kata Degia official, benar. Itu gelar. Tapi hanya mau dua perbedaan di situ. Satunya Herodes 1, Herodes El Grande atau Herodes besar, dan satunya Herodes Antipas. Makanya di situ, kalau menurut rentetan sejarah seperti ini, ketika Protestan menolak Esther, menolak ini Deuterokanonik, mereka juga harus menolak. Alasan mereka menolak Deuterokanonik juga karena ini, karena rentetan sejarah dalam pengertian Baruk dan Yudit tidak punya rentetan sejarah. Jadi mereka bilang, kalau begitu tidak bisa. Kalau begitu hapus juga Lukas, hapus juga Matius, karena Matius mengatakan bahwa Yesus lahir pada zaman kekuasaannya Herodes. Sedangkan Herodes sudah meninggal 4 tahun sebelum kedatangan Yesus. Engkau bisa mengerti? Duta kopi. Tapi dua Herodes yang berbeda yang kau maksudkan, tanya gitu ya, berbeda. Iya, Mo. Silakan mau tambah, silakan. Tapi, Ya, kawan-kawan. Ayo. Herodes yang lama dengan yang baru ini masih saudara Mo, atau apa tuh anaknya Herodes lama gitu. Nanti apa itu Herodes, Degia jelaskan. Degia. Betul. Saya pendekatan Yo. yang muda-muda saja ya. Itu sama dengan presiden, Pak. Presiden itu nama atau gelar? Pak Duta? Gelar. Gelar. Nah, kalau ditanya presiden pertama siapa namanya? Soekarno. Soekarno. Presiden ketujuh siapa? Ya, kurang lebih begitu. Jadi ketika menyebut Herodes yang mana dulu? Gitu.
Maka tadi ada sebutan Antipas ya, atau nama-nama di depannya baru disebut supaya spesifik, karena itu terkait dengan historis. Sama dengan raja-raja di perjanjian lama, Nebukadnezar itu bukan nama loh. Coba Nebukadnezar, kemudian ya Firaun juga. Bukanlah, Herodes bukan Firaun. Firaun di Mesir. Mana ada. Om Gia, Ya. sama seperti penggunaan kata Fir'aun kan? Fir'aun Betul. itu kan bukan merujuk kepada nama ya, tapi kepada gelar daripada seorang raja kan pada suatu tempat yang ada di Mesir. Betul. Jadi tergantung Firaun yang dimaksud itu dari tahun berapa ke tahun berapa. Sama dengan orang bertanya, Presiden Indonesia dari tahun 45 sampai 65 adalah, baru nama aslinya. Gitu. Sama Herodes dari tahun sekian sampai tahun sekian namanya. Nah, itu karena terkait dengan historisitas dan juga pada saat mereka terpilih sebagai pemimpin. Begitu. Saya gunakan itu aja dulu. Silakan Oke, Romo. Oke. Lebih ke Makanya, ya, ya, lebih ke Patep. dinasti. ya, Dia lebih ke dinasti dinasti. Herodiana namanya. Jadi dinasti Herodian. Jadi seperti Herodian. kaisar Romawi, seperti kaisar Romawi, kemudian Firaun Mesir. Demikian pun Herodes itu dinasti. Maka ada hubungan kekerabatan di antara para Herodes itu. Dari Herodes Agung sampai ke yang 1, 2 ke bawah itu kakek, Anak dan cucu. Patep. anak dan cucu terakhir tuh, anak dan cucu itu. Oke, Itu contohnya. dinasti dalam keluarga ya. Namanya dinasti Herodian. Itu disebut Contohnya dinasti, sebelum ya. kedatangan Yesus, ingat bahwa dikatakan sekitar, kalau data sejarah kita bisa lihat antara 4 tahun sebelum kedatangan Yesus atau 4 tahun setelah Yesus lahir dalam proses itu. Jadi itu Herodes I El Grande yang besar itu dari 373 sampai dengan waktu itu. Jadi kita sekarang ada persoalan di situ. Sebelum Yesus atau sesudah Yesus 4 tahunnya Raja Yudea. Lalu anaknya yang waktu Yesus lahir, Herodes Antipas, itu dia dari tahun 29 Masehi sampai dengan 39. Artinya tahun 33 Yesus mati. Dalam pengertian ini adalah anak dari Herodes sebelumnya. Setelah itu Herodes Agrippa I, 10 Masehi sampai dengan 44. Tahun 10 Agrippa I ya, 10 sebelum Kristus sampai dengan tahun 44 setelah Kristus. Itu Neto, cucu pertama. Sedangkan Herodes Agrippa 27 sebelum kedatangan setelah Kristus sampai dengan 92 setelah Kristus. Itu anak dari Herodes Agrippa I, anak dari yang sebelumnya, seperti itu. Makanya tadi Herodes itu lebih kepada kepemerintahan. Nama Herodes depan hanya untuk mengatakan dinasti Herodian. Sedangkan orangnya berbeda. Dinasti Tang. Jogja mungkin ini contohnya lebih jelas ya. Keraton Jogja atau kerajaan di Nusantara kan begitu. Ya, ya Romo, langsung lanjut. Duta Kopi bisa memahami dalam pengertian ini? Ya Romo, saya memahami. Kan Saya kalau di memahami. Jogja kan Kemarin Sultan gini, Mo. Mangkubuwono ya. Iya, kemarin kan saya tanya ke Romo saya juga, Romo Marcel juga, tapi Romo Marcel Gabriel ya. Waktu saya bertanya seperti ini, Romo Marcel itu nyuruh saya membaca semua Lukas. Nah, saya coba baca, jadi tetap saya tak bisa memahami. Tapi sudah tadi. Hanya saya temukan sedikit. Oke, DKR Tapi bilang yang Romo jelaskan tadi sama Paman Gia tadi jelaskan, saya cepat mengerti. Terima kasih Romo. Oke, sudah kalau. Kau minum kopi banyak-banyak kah?
Siap. Siap Romo. Ya, Asal ini otak tidak katekesi penuh dengan untuk tepung teman-teman. kopi ya. Main sedikit mungkin. Oh, silakan. Ya, sebenarnya Pak Duta Kopi ini sering dipolemikuskan oleh teman-teman kita dari sebelah ya, dari RT 6 ya, termasuk jam penyalipan Tuhan Yesus kan dari Injil Matius dan Lukas itu kan ada perbedaan ya. Ya. Dan kalau kita pahami secara teks dan konteks penulisan kitab suci, kita perlu paham bahwasannya memang penulisan itu ada perbedaan waktu, bukan karena kontradiksi tetapi dipengaruhi oleh waktu. Karena begitupun penulis Injil Lukas itu menulis berdasarkan waktu Roma ya kalau nggak salah ya. Kemudian penulisan Injil Matius itu menggunakan waktu Yahudi. Jadi ada perbedaan dalam hitungan waktu di situ. Makanya perbedaan jam penyalipan ada perbedaan. Dan kemudian juga kedua tadi penggunaan kata gelar ya, sama seperti Paus. Apakah Paus Fransiskus berarti Paus Leo? Kan tidak. Tetapi penggunaan gelar tersebut yang kemudian dinisbatkan kepada pemimpin dari suatu daerah. Makanya kita perlu paham tuh Herodesnya yang mana dulu gitu. Benar yang disampaikan James tadi ya. Saya pernah lihat VT yang lewat dari tetangga sebelah RT 6 kali ya. Yang ada seorang cewek yang sering membuat VT perbandingan peristiwa yang berbeda atau waktu yang berbeda, tempat yang berbeda di antara keempat Injil atau di antara beberapa kitab perjanjian lama. Jadi ada detail-detail peristiwa yang pada intinya dia mengatakan Injil itu dipalsukan. Itu intinya saya menangkap dari postingan-postingan ibu itu, cewek kayak masih cewek, masih muda, ya, umur-umur kayak Non Ayu ini lah. Kalau dilihat dari penampilannya di VT-VT-nya itulah kayak gitu. Dia sering menampilkan perbandingan itu di antara keempat Injil, peristiwa-peristiwa. Kita tahu lah maksudnya bahwa Injil itu dipalsukan. Kita tahu arahnya ke sana gitu. Bahwa ada inkonsistensi, kontradiksi dalam peristiwa dan tanggal. Memang dia tidak belajar tentang bagaimana proses Alkitab itu ditulis. Tidak seperti yang dalam konsep mereka itu jatuh bulat-bulat dari langit. Meskipun dalam studi modern pun dipertanyakan semua itu benarkah jatuh bulat dari langit gitu. Lanjut. Ya memang ini melanjutkan apa topik yang dibawa oleh Duta Kopi. Ini juga Romo Hero bisa menjelaskan bagaimana kenapa ada peristiwa yang berbeda di antara keempat Injil, ada detail-detail waktu yang berbeda. Ini juga memberi pemahaman RT 6 yang selalu framing itu sebagai cara untuk menyerang bahwa Injil itu dipalsukan. Begitu. Oke, penting sekali penulisan Injil. Yang pertama, 3 Injil pertama sinoptik. Pendasaran 3 Injil pertama, sumber utamanya ada di Markus. Karena itu ketika pembaptisan itu sangat berbeda. Markus punya, engkau bertobat dulu baru dibaptis. Contoh kecil, karena komunitasnya berbeda. Nona, engkau baca Markus 15, ayat 15-16, perbedaan antara pembaptisan Markus dengan Matius punya. Karena dua komunitas yang berbeda. Markus untuk orang-orang yang bukan Yahudi diaspora, sedangkan Matius untuk orang-orang Yahudi diaspora. Di situ ada pemahaman yang berbeda tentang sunat dan tidak sunat. Bagi orang Yahudi, baptis dulu, setelah itu diajarkan. Sedangkan bagi orang yang tidak kenal kitab suci, perjanjian lama, bagaimana mereka bilang, mereka belum tahu. Kalau mereka belum tahu, ya harus diajar dulu. Itu yang penting sekali. Oke, Nona. Markus 15 ya? Kalau tidak salah. Markus 16 Pater kalau nggak salah ya. Markus 16 ayat 15-16. Biar saya bacakan Pater, ganti-gantian kasihan Kakak Ayu. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Mati-matian Protestan, mati-matian di sini, mereka harus percaya dulu. Mereka harus bertobat dulu. Setelah itu baru dibaptis. Ternyata Matius punya komunitas berbeda. Karena mereka tahu tentang apa itu mengkongregasikan orang di dalam sebuah komunitas.
Bagi orang Yahudi sunat dulu baru diajarkan. Pembaptisan dulu, setelah itu baru ajarkan. Matius 28, 19, 20. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Mereka semua harus masuk dalam persekutuan dulu, setelah itu baru diajarkan. Karena gereja adalah rumah Daud yang baru. Kisah 15 ayat 14-15. Dan gereja ini adalah rumah Daud, pondok Daud yang baru itu, yang dihuni oleh segala bangsa dulu, setelah itu baru ajarkan. Karena itu mentalitas Yahudi. Nona silakan. Kisah 15 ayat 14, 15, 16. Timon telah menceritakannya bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Tahan Hal dulu, itu James. Memilih semua bangsa untuk menjadi suatu umat baginya. Ini harus dipahami dulu. Dan karena itu ada orang Yahudi di situ, mayoritas. Maka semua bangsa jadi muridku dulu. Semua bangsa menjadi satu umatku dulu. Karena apa? Karena ayat 15-nya. itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhan akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan. Oke, James. Sekarang siapa yang harus tinggal di rumah itu, di pondok itu? Ayat 16-nya. Supaya semua orang lain mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Perbedaan antara rumah Daud yang lama Israel hanya ditinggali oleh orang-orang Israel. Tetapi pondok Daud yang baru ini yang akan didirikan oleh Yesus itu penghuninya segala bangsa. Makanya antara Markus bilang begini, engkau bertobat dulu, setelah itu dibaptis. Matius karena orang diaspora Yahudi, engkau dibaptis dulu seperti sunat, masih kecil itu 8 hari, engkau dibaptis dulu, setelah itu baru diajarkan. Jadi ya seperti Pater Marcel bilang, kalau yang di sebelah tidak memahami konteks penulisan setiap Injil, memang jadi rancu bagi mereka. Seperti yang Pater Marcel bilang, mereka menafsirkan dari sudut pandang seperti itu. Memang kesian. Duta kopi, begitu kira-kira. Pater Marcel, engkau maksudkan seperti itu? Yang di framing oleh Viti, yang saya scroll sampai saya penasaran kan. Saya scroll semua Vitinya. Dia memang konsen untuk membandingkan detail peristiwa di dalam keempat Injil dan juga di dalam Perjanjian Lama yang berbeda. Yang saya tahu ada maksud di balik itu bahwa Injil orang Kristiani ini sudah dipalsukan. Itu kan memang ada di dalam doktrinnya. Dan itu dia cuma menampilkan itu tanpa mau mengatakan sana, tapi itu framing yang memang mau mengarah ke sana gitu, kebaca gitu. Tapi memang karena dia tidak mengerti latar belakang penulisan setiap Injil gimana, tapi dia membawa pemahaman dia tentang kitabnya yang jatuh dari langit dan harus ada seperti kronologi lah, seperti sebuah tulisan kronologis atau biografis gitu. Padahal ya jelas kitab kita kan refleksi iman. Ada unsur historisnya, tetapi tidak menjadi sebuah biografi kan. Tapi ya bahwa ada detail peristiwa terkonfirmasi juga di dalam bukti-bukti arkeologis, itu fakta tak terbantahkan begitu. Tetapi tidak kemudian bahwa semua itu lalu terkonfirmasi. Kadang kan maka banyak eksegeti mengatakan ya kalau dibandingkan dengan dari empat-empatnya malah Yohanes mungkin secara kronologis Yohanes malah jauh lebih akurat
dalam arti tertentu ya, secara kronologis. Mungkin Yohanes dianggap lebih akurat di sisi lain begitu. Jadi memang refleksi teologis sebenarnya ini adalah Injil adalah refleksi teologis dari para murid itu terhadap pengalaman mereka akan Yesus dan ketika mereka membaca Perjanjian Lama pun mereka membaca dalam dengan sudut pandang Perjanjian Baru begitu. Jadi refleksi teologis ya, bukan buku biografi ya. Injil bukan buku biografi ya, jangan mikir kayak gitu. Tapi kalau misalnya ada yang bertanya Injil dipalsukan, tanya saja yang aslinya mana. Kalau memang kalian punya aslinya, tolong tunjukkan yang aslinya. Kalau memang yang punya kita ini yang sudah dipalsukan ini. Oke, Pater, pesan teologis yang engkau mau tadi saya penting sekali. Ingat bahwa Markus adalah anaknya Petrus dalam pengertian anak rohani, oke? Dan Markus menulis semua khotbah atau ajarannya Petrus. Ada perbedaan di situ. Matius dan Lukas melarang untuk membawa tongkat. Otoritas. Tetapi di Markus dia mengharuskan untuk membawa otoritas. Kita contoh di Lukas punya saja. Ayu atau James. Lukas 10:10 larangan untuk membawa baston. Baston bahasa Spanyol lagi. Membawa tongkat. Lukas 10 ayat 10. Siapa yang mendengarkan kamu, mendengarkan aku. Siapa yang menolak kamu, menolak aku. Siapa yang menolak aku, menolak dia yang mengutus aku. Kemudian, ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, setan-setan pun takluk kepada kami demi namamu. No. Ayat 10 tadi. Ayat 16, sorry. Ya, ayat 10 kan kau nih. Rabun. Tetapi, jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan terhadapmu. Namun ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Lukas 10 ayat 10 kan, Pater? Iya, tapi sebelumnya. Sebelumnya lagi. Ketika dia mengutus. Oh nih, jangan membawa pundi-pundi atau kantong, ini mulai dari ayat 4 ya, Pater. Ya. Jangan membawa pundi-pundi atau kantong perbekalan atau kasut. Dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu kemah, suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jikalau di situ ada orang yang cinta damai, salam damaimu itu akan tinggal padanya. Namun jika tidak, salam damaimu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah pindah-pindah rumah. Sudah, Pater. Ya. Ada di situ ada tongkat atau tidak? Tidak ada. Tidak ada. Demikian pun di Matius. Yang ada tongkat itu hanya di Markus. Jangan lupa bawa tongkat, bawa otoritas. Markus 6 ayat 8. Markus 6 ayat 8. Markus 6 ayat 8. Dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Pesan teologis, kenapa di Matius dan Lukas dilarang membawa tongkat? Kita analisa dong. Karena Markus itu murid Petrus. Oke, sebentar. Matius 10:10 ya, kalau tidak salah. Tadi sudah bongkar Matius 10:10 belum? Belum. Matius 10:10. Kita bongkar dulu Matius 10:10, Lukas 10 juga. Sekarang Matius 10:10. Larang, jangan bawa tongkat.
Janganlah membawa kantong perbekalan dalam perjalanan. Janganlah membawa baju 2 helai, kasut ataupun tongkat, sebab seorang pekerja patut mendapat nafkahnya. Kenapa di Markus disuruh bawa tongkat saja, yang lain tidak boleh? Kan analisa loh, otoritas mana? Apakah semua, makanya kalau kita tidak memahami dalam pesan teologis akan jatuh di sini. Seolah-olah Markus dengan Matius saling Bertentangan. kontra. Matius bilang jangan bawa tongkat, tapi Markus bilang harus tidak boleh bawa yang lain kecuali tongkat saja, otoritas yang perlu kamu bawa. Kok bisa gitu ya, Pater? Benar sekali. Karena Markus terima langsung dari siapa yang punya kuasa? Petrus. Dari Petrus. Itu Dan yang Matius studi Lukas kitab suci menghargai yang itu. hal-hal Yang yang kuasanya tidak- ada di mana nih? Oh, nampak oke, itu. oke. Bagi agama lain atau Protestan, dia akan protes. Karena dia tidak terima Markus sebagai muridnya dan sekretarisnya Petrus. Sudah sangat jelas di dalam TB lama kalau kita mau baca, karena TB baru menghilangkan otoritasnya Petrus di dalam 1 Petrus 5 ayat 13. Salam dari kawanmu yang terpilih yang ada di Babilon, dan salam dari anakku Markus. Salam kepada kamu sekalian dari kawanmu yang terpilih yang di Babylon dan juga dari Markus anakku. Berilah salam kepada seorang kepada yang lain. Dan sudah penekanan di Markus. Jadi Markus adalah sekretarisnya Petrus. Lalu kan analisa, kenapa di Matius 10 semua larang bawa tongkat? Di Lukas tidak menyebutkan tongkat. Kenapa hanya di Markus yang mengatakan jangan bawa yang lain? Di Markus dan Lukas, dan ingat di Lukas dan Matius itu bawa semua kan yang lain kan? Tanya mungkin Ya silakan. dari 1 Petrus 5. Oh, silakan Romo, diselesaikan dulu. Oh, Jadi oke. bawah itu yang komen di bawah itu bikin lucu saja tuh. Di Markus kan? Pertanyaan saya itu, Pater, dalam 1 Petrus 5 ayat 13 kan kalau kita lihat kalimatnya kita kaji ya, itu kok tidak maskulin ya, tapi feminim ya dia. Kalau tertuju Iya. kepada Petrus kan aturannya maskulin ya. Tidak. Itu dari kata yang kawan, yang terpilih dari. Jadi kata ya perkumpulan, yang dipilih dari perkumpulan. Sekarang kita masuk ke yang saya mau tunjukkan engkau. Oke, Pater. siap. Engkau masuk di interlineal 1 Petrus 5 ayat 13. Coba engkau masuk di interlineal. Siap, Pater, sebentar. Bisa masuk nggak? Bisa Pater, sebentar ya. 1 Petrus. Yang terpilih dari kumpulan. Kumpulan ini dia punya gendernya feminim. Bukan Petrus yang feminim. Jadi kumpulan ini yang feminim. Oke, Yang 1 Petrus. terpilih dari kumpulan. Oke, sebentar, Pater. Petrus 5 13. Oke. Kalau tidak dia pakai kata sun kletos ya. Iya, Son Kletos, betul. Son Kletos. Sun kletos ini adalah kumpulan. Jadi dia yang dipilih dari kumpulan, dari persekutuan, dan kumpulan ini punya gender feminim. Coba engkau baca. Bukan Petrus yang feminim. Makanya Al-Mufu itu dijawab dengan ayat ini karena Al-Mufu bilang tidak mungkin Petrus feminim. Ternyata dia salah menafsir kata sunekletus. Sunekletus itu perkumpulan. Yang dipilih sun itu yang memilih, kletus artinya kumpulan. Artinya yang dipilih dari kumpulan. Coba engkau baca kata sunan kletus artinya apa? Sun itu artinya apa? Dari dua kata. Sebentar, Pater. Sun artinya dengan. Oke. Kletusnya, engkau kembali lagi ada penomoran di bawah. Jadi 1462 dengan 1586. Kletusnya arti apa?
Oke. Di situ elegomai artinya yang terpilih. Yang terpilih dari kumpulan itu. Kalau misalkan Pater, kalau misalkan saya mengartikan bahwasannya kata feminim ini merujuk kepada gereja Kristus, itu bisa nggak kira-kira secara metaforis? Ya, perkumpulan itu namanya gereja. Oke, siap. Dan dianalogikan seperti seorang perempuan ya, Pater ya? Ya, karena perkumpulan gendernya feminim. Gereja eklesia juga feminim. Siap. Ketemu. Thank you, Pater. Kompania, kalau asosiasi kan gendernya feminim, saudara. Ini yang tidak dimengerti oleh mereka. Karena sun itu artinya asosiasi, perkumpulan, persekutuan. Gereja, feminim. Gereja artinya perkumpulan, kan persekutuan. Oke. Kan bahasa Indonesia tidak ada genusnya tuh, susah. Oke, siap Romo. Berarti ya, Pater ya, selaras dengan Wahyu ya, pengantin Kristus ya, gereja ini ya? Ya, benar. Oke, Di siap. Wahyu 19, pernikahan anak domba. Gereja itu feminim, eklesia kan feminim. Makanya tidak bisa pendeta perempuan merayakan perjamuan kudus. Nanti pernikahan anak domba perempuan dengan perempuan. Ya. Apa sih namanya tuh, lesbongka? Ya. Rusak. Lagi bete, Pater, lagi bete. Lagi. Karena di Banet ya. Iya. Tabah ya. Tadi kita sudah sampai di tema gereja lagi. Tadi siapa ya? Udah panjang ya. Oh ya, tentang perbedaan Injil dengan komunitasnya siapa ya, teman-teman. Kesulitan karena bahasa Indonesia ini tidak ada genusnya ya, susah. Saya paham ketika saya sudah sampai di sini baru saya paham, dia bilang, hei kita ini gender tidak ada, jadi kalau kita kitab suci diterjemahkan seolah-olah semua kita tuh netral semua. Hermaprodit. Kita semua netral, oke? Makanya kalau bahasa Inggris kan jelas, kalau gereja itu kan bukan pakai it, tapi pakai si. Jadi pakai si. Jadi gereja kita ini palingan gereja dan G huruf besar saja untuk menunjukkan jemaat umat Allah. Itu G huruf besar gereja bangunan dan G huruf kecil. Maka proti itu tidak pernah kadang lucu mereka komentar tuh gereja buat dari papan atau dari tembok. Jadi yang mereka pikir gerejanya cuma G huruf kecil itu yang merujuk pada bangunan itu. Padahal di Katolik jelas ada pembedaan. G huruf besar itu merujuk pada gereja dalam arti umat Allah yang berkumpul atau berhimpun dalam nama Yesus dengan otoritas yang jelas, dengan hierarki yang jelas, bukan umat Allah kacau balau gitu kan, sekedar kumpulan orang percaya begitu. Nah itu dengan G huruf besar begitu. Tapi G huruf kecil. Kakak Milan ada tapi di bawah Kakak Milan. Pendeta perempuan bilang, ambillah dan makanlah. Inilah tubuhku. Ay kalian. Saya tidak. Ya karena itu juga kelihatan sama unisitarian ya. Kalau tidak salah dengan si Malikil ya James dengan Hansen. Tidak bisa membedakan God yang huruf G-nya besar dengan God yang hurufnya kecil. Jadi sama sih ya. Malu itu kan pada saat dia bukakan itu kan, apa namanya, Targum itu kan. Bukan Tabun Jonathan, dia pakai Targum lain nanti. Targum Onkelos ya dia pakai itu ya kemarin. Nah, baru itu dijelaskan G kecil. Kalau omongannya sendiri. Langsung turun tuh waktu itu dia pergi. Terus saya mau jelaskan bahasa Inggrisnya, Pater. Udah nggak sabaran dia langsung turun. Dia bilang gini, kita harus sensus penduduk orang Yahudi. Saya bukakan kan dari Targum, mereka juga sama selaras penafsirannya dengan orang Kristen kan, kalau itu hanya seolah-olah bukan sungguh-sungguh Allah. Lucu. Ya, karena penafsiran itu perjanjian lama di mereka, jadi kita mau ikut orang lain punya bagaimana? Apa ikut Protestan tidak mungkin, kita ikut mereka punya penafsiran kah? Kan lucu. Ini ada yang taruh saya lagi tanduk-tanduk lagi. Bisa pasang satu tanduk begini lagi nanti. Kalau di Kolombia kalau laki-laki yang ada tanduk itu artinya kacos. Kacos artinya suka selingkuh. Aduh. Romo tanpa tanduk saja sudah pada takut, apalagi kalau Romo pakai tanduk. Jangan kok, biar Pater Marcel sih ya. Oh. Oke teman-teman yang ada di sini silakan. Om Duta,
Bisa ya? Ada yang mau turun supaya yang lain naik, silakan. Romo, saya mau tanya dulu, Romo. Oke, Om Duta, bisa kita turunkan ya supaya teman-teman